Baik, Kak. Nah, hari ini kita akan bicara tentang desain kemasan. Seperti yang kita tahu, desain kemasan itu salah satu ibaratnya seperti kesan pertama kalau seorang konsumen tuh membeli suatu barang. Nggak usah jauh-jauh deh, kita pasti kalau ngelihat kemasan tuh punya kemasannya lucu-lucu, terus pasti itu yang menarik sama kita. Nah, gimana sih kita cek selama ini nih kemasan kita nih udah oke atau belum? Nah, siang hari ini kita akan ambil lagi ilmunya sama narasumber kita yang udah nggak asing lagi, Mbak Garniasi, atau yang akrab kita sapa Mbak Nia. Udah hadir bersama kita nih, Mbak Nia di sini. Selamat siang, Mbak Nia. Yang Oke. Aduh, ketemu lagi kita, Mbak. Ini materinya tuh iya, ini ya, sangat-sangat menarik ya. Dan kemarin tuh tentang analisis kompetitor, sekarang gimana caranya membuat desain tuh yang unik biar konsumen tuh langsung tertarik gitu, Mbak. Oke, langsung aja nih benar. Mbak Nia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tere. Aku sambil buka materi share screen-nya. Semoga udah kelihatan di layarnya teman-teman. Selamat siang. Aku Garniasi atau Nia panggilannya. Kali ini bawa tentang desain berdasarkan sedikit pengalaman 8 sampai 9 tahun terakhir itu banyak nanganin kemasan-kemasan untuk perusahaan. Artinya memang mereka bisa jadi perusahaan besar, tapi ilmu sama insight-nya itu bisa kita pelajari, bisa kita petik juga, sehingga kira lebih bermanfaat buat kita di pasaran nantinya. Nah, kemasan tadi benar banget seperti kata Mbak Teresia ya. Jadi dia itu yang punya kemampuan stopping power. Kalau aku nyebutnya stopping power karena kita jadi konsumen itu bisa berhenti sejenak atau bahkan lama dan dia datang terus dia megang produk kita. Itu pertama biasanya karena kemasan. Apalagi kalau brand sama produk kita itu belum dikenal. Nah, kemasan itu menjadi salah satu tonggak utamanya untuk bikin orang itu deket-deketin, terus dia megang. Nah, ketika kita bicara tentang kemasan, ini aku coba taruh dulu di layar, ada kemasan yang segitu menariknya sampai dia menjadi alat oleh tim marketing untuk bisa jadi komunikasi pemasaran yang lebih luas. Jadi nggak cuman sebagai pelindung produk yang ada di dalamnya. Nah, ini salah satu kekuatan kemasan yang kalau bisa itu menjadi bagian dari produknya kita atau brand kita. Kenapa? Karena menurut teman-teman ini punya daya tarik untuk masuk ke Instagram nggak? Punya daya viral nggak untuk di Instagram ketika orang foto dengan kemasan kita, terus brandnya kelihatan. Nah, ini tuh tren atau pendekatan kemasan yang baru-baru ini mungkin ya sekitar 3-5 tahun ke belakang itu baru disadarin oleh brand-brand besar bahwa kemasan itu fungsinya jangan cuma biar kelihatan cantik, bagus, dan melindungi produk, tapi kalau bisa dia jadi alat marketing yang viral nantinya. Nah, oleh sebab itu muncul kata kunci interaktif. Nah, bikin kemasan yang interaktif itu harus kayak gimana sih? Nah, apalagi kita yang punya misalkan budget marketingnya itu sedikit terbatas, kemasan itu bisa kita maksimalkan untuk bisa menjadi sesuatu yang viral di media sosial. Apalagi waktu itu kalau konteksnya Lays, dia memang akhirnya konsekuensinya bikin beberapa versi. Jadi misalkan dia punya semisal 10 varian. Ke 10 varian itu punya ekspresi senyum yang beda-beda. Laki dan perempuan itu semua di mix, biar orang ada juga kecenderungan untuk ngumpulin. Jadi dia berusaha mengoleksi. Itu kan secara sales nambah, secara viral juga nambah. Nah, ada nggak sih cara lain yang bikin ini juga bisa punya alat daya jual di Instagram misalkan? Ini bisa jadi lomba, jadi foto challenge namanya. Siapa yang bisa foto paling banyak dengan kemasan yang paling beragam bisa menangin sesuatu. Lumayan kan buat kitanya bisa jadi alat marketing lagi. Jadi kalau bisa kemasan itu multifungsi. Sayang kalau hanya dibuat untuk melindungi produk yang ada di dalamnya. Kita pasti bisa kreasiin lagi. Nah, jadi produk yang melindungi produk di dalamnya itu wajib
Itu udah sangat-sangat mendasar, tapi yang kemudian kita harapkan itu adalah gimana sih caranya orang itu mau pegang. Apalagi orang itu mau beli, jadinya kan cuan nih buat kita. Nah, kalau udah cuan biasanya pemilik bisnis gitu ya, happy nih kita kalau udah bisa sampai cuan. Nah, kita coba lihat kemasan yang paling sering atau cukup aku sering temui ketika ini diproduksi oleh teman-teman UMKM. Sebenarnya nggak cuma di kategori makanan, karena aku pernah lihat ada yang non makanan, misalkan kayak bubuk lulur, itu juga masuk ke jenis kemasan standing pouch yang seperti ini. Dan ternyata jenisnya macam-macam. Aku coba browsing secara cepat di Instagram, banyak sekali vendor yang menjual kemasan-kemasan untuk UMKM. Apakah yang bentuknya botol plastik, jadi kayak botol PET, terus standing pouch seperti ini, atau pak makanan, biasanya buat kuliner gitu ya. Ini banyak sekali di Instagram, dan memang dijualnya berapa pieces minimal, nanti bisa dapat promo. Yang aku akan perhatiin adalah dia jenisnya itu selain ada banyak, tapi ada template-nya. Template itu maksudnya jadi format lazimnya. Apakah yang warna putih, berwarna, terus ada yang transparan, gitu ya. Jadi produk dalamnya kelihatan. Sebenarnya, selama ini kita selalu mengira kalau produk yang transparan, jadi sedikit kelihatan dalamnya, itu sebenarnya bisa narik konsumen. Harapan kita ya, karena orang jadi tahu nih, isinya ada apa sih. Tapi riset yang aku dapat dari perusahaan besar ketika mereka kategorinya tapi permen ya, jadi bukan snack, bukan juga untuk non-food atau bukan makanan. Mereka khusus permen, itu mereka bilang, hati-hati kalau bikin kemasan dengan plastik dan ada transparannya kalau kategori kita itu permen. Kenapa? Karena ternyata konsumen itu merespon kemasan yang agak bening itu tidak terlalu positif. Mereka akan ngerasa ini permennya murahan atau murah, atau mereka nggak mau ngeluarin uang yang banyak untuk beli permen tersebut. Dianggapnya image-nya itu agak sedikit rendah. Nah, jadi kalau kita punya kepentingan bikin permen pakai kemasan, terus pengennya image-nya itu agak-agak premium, tidak terlalu murahan, itu yang bisa dipikirkan kembali apakah transparansi itu dibutuhkan atau tidak, karena risetnya bilang nggak terlalu bagus nih di benaknya konsumen. Nah, tapi ada juga yang aluminium foil dan lain-lain. Ketika semua kemasan produk itu bentuknya sama, ini kan ada 6, rata-rata bentuknya semua sama, standing pouch. Akhirnya yang bisa bikin satu kemasan brand itu berbeda dengan yang lainnya kan apa yang kemudian dituangkan atau apa desainnya. Karena secara bentuk itu akan sangat-sangat basic ya, akan sangat standar. Nah, bisa sejauh apa aja tuh ternyata yang aku coba kumpulin juga dari UMKM ataupun UKM kurang lebih seperti ini. Dan ini tidak jarang banyak dilakukan oleh teman-teman, yaitu kita masukin gambar produknya, kita pasti tulis variannya, kita tulis warnanya itu biasanya yang mencerminkan makanan yang di dalamnya. Jadi kalau rasanya pedas warnanya merah, kalau dia let's say keripik apel, jadi apel Malang misalkan, maka kemasannya akan hijau. Kita ngikutin varian gitu ya. Itu rute yang sering diambil oleh teman-teman UMKM. Nanti kita akan lihat kenapa ada beberapa rute yang sebaiknya kita hindari kalau kita mau desain itu bisa lebih menarik konsumen. Contoh yang kanan, Boboko itu dari teman-teman UMKM yang ada di Bandung. Jadi ini kemasan snack yang sebenarnya bahannya itu nggak mesti lokal. Artinya gini, ada yang makaroni, itu kan makaroni gitu ya, kayak pizza gitu, bukan dari Indonesia. Terus ada juga yang ramen, itu kan juga bukan dari Indonesia. Tapi mereka kasih bumbu nuansa Jawa Barat. Makanya kemudian namanya itu Boboko. Cuman kalau teman-teman perhatiin, lebih besar nama brand Boboko atau lebih besar nama variannya. Jadi jenis produknya. Kalau kita lihat nih, ini kan ada yang sangat besar ya. Di sini tulisannya makaroni. Di sini tulisannya ada seblak. Itu sebenarnya jenis makanan. Nama brandnya kelihatan nggak? Kalau di sini. Nanti teman-teman silahkan tulis di chat ya, menurut teman-teman ini kelihatan atau enggak nama brandnya. Apalagi kalau ini dijejerin di rak ya, etalase, atau mungkin masuk di toko online, jadi di e-commerce online, orang pertama kali akan baca makaroninya atau akan baca bobokonya.
ini adalah perang batin. Perang batin antara kita mau majuin nama brandnya, tapi orang mungkin aja tidak kenal, atau kita mau namain nama produknya, ya, nama produknya. Dengan harapan karena orang udah kenal, orang akan lebih besar kemungkinan ngambil produk kita. Nah, ini ada yang bilang ya, Mbak Danti bilang makaroninya nih yang lebih pertama dibaca. Betul sekali, walaupun semua letaknya miring ya, seolah-olah bacanya harus miring, tapi bisa langsung kelihatan bahwa produk atau varian yang dikeluarin duluan. Di sini ada keuntungannya apa? Produk, kalau misalkan teman-teman punya produk yang bisa dibilang nggak banyak orang yang tahu, misalkan seblak, mungkin seblak di Indonesia Timur nggak banyak yang tahu. Ada baiknya memang kita gedein variannya, kemudian keterbacaan kedua adalah nama brand. Tapi kalau produknya udah banyak banget, misalnya ayam penyet, atau misalnya keripik pisang, atau misalkan apalagi yang lain yang orang sudah sangat teredukasi, maka teman-teman ada baiknya di kemasan tidak ngegedein yang namanya varian. Karena apa? Nanti jadinya nggak unik sama kompetitor. Yang harus dibesarkan dan didepanin itu adalah justru nama brandnya. Nah, jadi ini sekarang kita ada insight bahwa, oh iya ya, kita bisa milih untuk ngegedein nama varian atau nama brand. Nah, tergantung dari produknya itu banyak diketahui atau tidak, banyak di pasar atau enggak. Jadi, tips yang akan aku berikan pertama ini adalah kapan sih kita sebagai pemilik bisnis itu tahu kapan harus ngedepanin brand dan kapan harus nunjukin varian selain dari produknya itu banyak dikenal atau diketahui oleh konsumen ataupun tidak. Aku kasih contoh kurang lebih secara layout. Kita di sini, aku cukup yakin tidak semuanya desainer, artinya desainer grafis yang tahu cara ngedesain gitu ya. Tapi ini lebih ke arah komposisinya aja. Ada brand yang dia memilih untuk area brandnya tuh kecil kayak Boboco tadi ya, variannya gede gitu. Terus kemasannya akan berubah-ubah warna misalkan seiring dengan variannya juga berubah. Ada yang brandnya mungkin komposisinya itu cuma 30%, 70%-nya varian. Ada yang cukup seimbang antara brand sama varian dalam sebuah kemasan. Ada juga yang kemudian brandnya itu gede banget dan variannya akhirnya kecil. Kerugian dan keuntungan maupun mana sih yang cocok untuk teman-teman, ini sekarang aku lihat ke sini. Nah, kita ada contoh sebelah kiri, ini kalau nggak salah di salah satu supermarket, aku iseng aku foto, ini industri permen. Nah, ini kalau ada teman-teman yang industri permen atau misalkan ada yang bikin apa namanya manisan, dodol misalkan gitu ya, yang sifatnya tuh lebih ke arah kudapan ringan dan manis, itu kalau di supermarket kecenderungannya adalah bikin kemasan itu berdasarkan varian. Jadi mereknya misalkan sama-sama Sugus misalkan. Tapi Sugus yang anggur sama Sugus stroberi itu akan sangat jauh warnanya karena satu ungu, satu warna pink. Tapi kalau diperhatiin, orang jadi tahu nggak sih kemasan Sugus itu yang kayak gimana? Mungkin kan enggak ya, karena semua geraknya berdasarkan varian. Akhirnya kalau di foto nih, teman-teman lihat yang sebelah kiri, itu aku sebutnya nano-nano. Semua beda-beda warna, di rak itu semuanya ngumpul, konsumen kalau ngelihat, dia cukup sakit mata. Nah, kalau konsumen udah cukup sakit mata karena semuanya beda-beda banget, tidak ada yang langsung apa istilahnya blocking ya. Blocking itu jadi dia serumpun dan seragam, itu akan sangat menyulitkan konsumen untuk mengambil keputusan. Jadinya dia hanya akan mengambil apa yang dia tahu biasanya. Dan apa yang dia tahu itu adalah sangat tergantung pada iklan apa yang dia lihat. Jadi kita agak bergantung pada apa yang namanya promosi. Jadi bukan yang on the spot, di saat yang tempat yang sama, orang itu tertarik dengan kemasan kita. Itu kalau kita bikin kemasan itu berdasarkan varian. Sekarang coba teman-teman perhatiin produk kita, itu dia secara kemasan kayak gimana. Apakah ketika teman-teman ganti rasa atau ganti varian, itu keseluruhan warnanya ganti. Jadi dari yang semuanya ungu pakai nama misalkan namanya keripik gitu ya, keripik X warnanya ungu, ketika berubah rasa jadi stroberi, semuanya berubah jadi warna pink. Seperti itu atau tidak? Karena kalau iya, maka harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti orang tidak langsung bisa kenal sama brandnya gitu. Nah, maksudnya brand itu apa? Kita coba lihat yang kanan.
Ini sama dari supermarket juga, ini di area coklat. Nah, kalau teman-teman ada yang jualan manisan coklat, atau mungkin keripik yang manis, bisa diperhatiin deh, apakah kompetitornya teman-teman bikin kemasannya itu sama seperti yang kayak permen. Jadi tiap varian ganti, atau jangan-jangan ketika mereka semua udah pakai jurus dan strategi yang per varian, kita beda sendiri dengan pakai jurus brand. Artinya, misalkan logo kita itu warnanya semisal biru, maka kemasan kita semuanya biru atau mayoritas 80%-nya itu biru. Seperti di sini ada merek Cadbury. Dia pakai warna ungu. Mau rasa apapun, kemasannya selalu konsisten di ungu. Ini kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita memang hanya bertumpu pada etalase baik online maupun offline, ini yang akan membuat namanya strategi blocking. Orang dari jauh udah langsung bisa ngelihat semuanya ungu atau semuanya biru kalau Oreo. Jadi mata konsumen itu akan sangat mudah untuk ditarik ke produknya kita. Nanti perihal dia tertarik dengan rasa-rasa tertentu, itu bisa dia putuskan kalau udah lebih dekat sama etalasenya, jadi dia pegang. Tapi kita butuh yang namanya narik konsumen untuk datang dan pegang produk kita. Lihat KitKat. KitKat warnanya merah. Dia tahu dia nggak bisa saingan sama warna ungu karena itu udah dipunya sama Cadbury. Maka semua rasa apapun, mayoritas produknya KitKat akan warna merah. Nah, ketika sebelum pandemi, teman-teman suka ikut exhibition mungkin ya, sama rumah BUMN atau ikutan di kegiatan craft dan lain halnya, itu perhatiin deh, kompetitor, nah kita kan kemarin udah ngomongin kompetitor. Kompetitor itu pakai strategi apa? Strategi warna brand atau strategi warna varian. Jangan-jangan yang punya kita kalau disandingin sama mereka itu kelelep karena semua pakai jurus strategi yang sama. Maka jangan-jangan strategi warna brand lah yang akan bikin kita itu lebih unik, lebih stand out gitu ya, lebih bagus keterlihatannya. Nah, ini contoh dari dua strategi kemasan yang sangat beda tapi bisa kita terapkan. Nah, tips yang kedua, itu pilih satu aja, satu peran utama dari sebuah desain kemasan produk. Karena apa? Sebenarnya peran kemasan itu yang coba aku petakan, itu kurang lebih ada sekitar 5 atau 6. Tapi akan sangat bagus kalau kita bisa pilih satu dan konsisten di satu itu selama periode, let's say, minimal 1 tahun. Jadi konsumen itu kenal sama brand produk kita. Satu pendekatannya atau peran itu adalah fungsi. Dan ini sejujurnya adalah cara atau pendekatan yang paling sering dipakai sama perusahaan dan sama UMKM. Jadi mau skala usahanya kecil atau besar, ini tuh yang paling marak, yang paling sering dilakukan. Nah, karena paling sering dilakukan juga, dia memang mudah dicerna, tapi untuk bikin dia jadi unik itu agak susah. Karena kita kejebak di yang namanya fokus kepada fungsi. Kemasan yang fokus pada fungsi itu apa sih? Dia biasanya akan nge-highlight atau memfokus dan menjelaskan tentang produk beserta kegunaan produk atau proses produk itu dibuat atau keunggulan produk tersebut. Misalkan mengandung AADHA, jadi AADHA-nya tuh dibikin gede pakai icon gitu kan. Mengandung pisang unggulan, pisang gambarnya gede. Itu fungsi, karena kita menjual fungsi dari produknya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang memang punya dana lebih sehingga bisa berkreasi dengan kemasan, fungsi itu juga tetap bisa dibuat unik. Jadi misalnya kayak yang kita lihat di sebelah kanan ya, kalau ada yang jualan selai, mungkin kemasannya kita punya budget lebih, tidak dibuat dalam yang namanya kemasan beling, tapi bisa dibuat kayak yang di kiri bawah tuh. Jadi tutupnya bisa sekaligus digunakan untuk pisaunya misalkan. Tapi pada dasarnya di sini mereka sangat-sangat menjelaskan produk. Nih, yang neuro, minuman neuro itu dia ngubah-ngubah warnanya sesuai dengan fungsi produk. Jadi kalau di kita ke supermarket, kita tahu biasanya hampir semua kemasan itu menunjukkan fungsi. Teman-teman sekarang pegang kemasan kita misalkan jualan lulur, pasti di situ tulisannya lulur mengandung sari bengkoang, bisa memutihkan kulit dalam berapa hari. Kalau kemasan itu isinya seperti itu, maka dia fungsinya atau pendekatannya adalah fungsional. Jadi kayak gini, minuman ABC 100% vitamin C, ya udah vitamin C-nya yang ditulis. Tapi dia secara kreatif mencoba bikin huruf C itu pakai
gambar dari buah-buahan agar lebih menarik. Tapi intinya dia jualan fungsi, ya. Kemasannya itu menjualkan fungsi. Wah, Mbak Danti juga nih, saya buat selai premium dengan kemasan botol kaca. Wah, menarik nih, kalau boleh difoto nih, pengen lihat nanti ya. Kemasannya itu seperti apa. Biasa kalau kemasannya udah kaca, kan kita pakainya stiker ya. Kalau nggak stiker, bisa yang satu sisi depan atau yang bisa ngelingkarin ya. 360 lah semuanya kena. Nah, peran kedua, jadi kita tahu satu ada fungsi dan mayoritas mainnya di fungsi. Yang kedua itu adalah kemasan yang fokusnya aku cuma pengen bikin ini semua jadi gampang, mudah. Mudah tuh artinya mudah untuk dicerna sama konsumen. Nah, karakter kemasan yang mengedepankan kemudahan itu biasanya dia simple. Saking simple banget, ini rute yang jarang dipakai sama orang-orang Indonesia karena dianggapnya terlalu polos, tidak menarik. Aduh, nanti kesannya makanan saya hambar, nggak ada rasa gitu kan ya, tidak lezat, nggak ngejreng, warnanya nggak kuat, nggak pekat. Tapi bukan berarti kepekatan warna tuh nggak boleh dimainin. Kalau kita lihat ini yang susu nih, dia pakai warna blocking, warna merah, terus ada warna biru, tapi intinya tidak banyak gambar, nggak banyak huruf, tulisan, sehingga matanya konsumen itu mudah untuk membaca atau menangkap dari kejauhan. Nah ini penting karena gini, aku akan bilang sekitar 80% produk di supermarket itu kalau teman-teman perhatiin, itu pasti semuanya fokus ke fungsi. Makanya biasanya rame. Dari jauh tuh kelihatan itu rame banget. Jadinya kalau kita pakai pendekatan mudah, artinya polos, satu warna, monokrom, tulisannya dikit tapi gede, warnanya tebal, itu akan semakin unik karena jarang dipakai sama konsumen gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau di Indonesia ada apa? Nah, kemarin aku nemuin nih, ada namanya air minum. Ini aku temuin di Lotte ya, bukan di Lotte, di Transmart. Namanya Montoya, atau mungkin bacanya Mountuya gitu. Aku nggak tahu juga ya, soalnya maksudnya tuh dari gunung ke kamu, from mountain to you gitu. Tapi kok kayak bacanya Montoya nih. Nah, dia ini benar-benar kemasannya tidak seperti merek, maaf kalau aku harus nyebut, misalkan Aqua atau Nestle Pure Life yang pakai stiker. Dia benar-benar kemasannya dibikin polos. Tapi kalau kita raba, teksturnya tuh ada nama brandnya. Montoya itu bisa diraba. Jadi istilahnya tuh di-emboss. Kalau produksi itu namanya di-emboss. Dia berani pakai ini karena filosofi brandnya atau strategi brandnya itu adalah kejernihan air yang memang secara proses air minum ini dibuat secara bertanggung jawab. Jadi reuse recycle-nya itu tinggi, kemasan-kemasannya itu recycle, terus prosesnya itu diminimalisir untuk tidak merusak lingkungan. Jadi mereka berusaha untuk lebih ramah lingkungan ya, eco-friendly. Jadi ini yang kemudian cara yang fokus pada mudah. Dia berusaha nge-counter Aqua yang fokus di warna biru, atau Amidis yang warnanya oranye, atau misalkan yang warna ungu itu ada yang alkalinya juga ya. Dia udah saya fokus polos aja. Nah, ini brand yang bisa ngebaca kompetitor, kemudian dia ambil yang belum banyak dilakukan, dia ambil menjadi kekuatan brandnya dia. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang kirim foto, nanti akan aku buka ya. Nah, ini kata Wendy juga dia, polos satu warna monokrom dengan font type maksimal 3 jenis. Nah, ini tren saat ini. Iya, tren-tren minimalis ya. Biasanya konsumen-konsumen. Yang ketiga, kalau kita nggak mau pakai fungsi, kita nggak mau pakai pendekatan kemudahan, kita mau pakai pendekatan personal aja. Ini sedikit sedikit disclaimer bahwa kayaknya harganya bisa agak mahal. Kenapa harganya bisa agak mahal? Karena berarti kita melakukan modifikasi mengikuti konsumen. Dengan harapan apa? Kita bisa narik hatinya konsumen juga. Karena biasanya kalau kita kasih modifikasi, istilahnya tailor made gitu ya, khusus untuk satu konsumen, mereka tuh biasanya tersanjung terus jadi ingat sama brand kita. Karena cenderung harga untuk melakukan kegiatan kemasan seperti ini tuh lebih mahal, makanya biasanya yang melakukan itu brand-brand yang udah lebih besar, jadi udah lebih lama di market. Tapi bukan tidak mungkin ini juga bisa diterapin sama teman-teman dengan pakai yang namanya minimal production. Jadi misalkan
kita order 100 pieces kemasan, terus kita minta ada sedikit custom aja, jadi nggak terlalu mengubah harga, itu menjadi 3. Jadi ada 33 kemasan yang mungkin ada namanya si cepat, 33 kemasan namanya si pemikir, 33 kemasan namanya misalkan si hobi makan. Ini sebenarnya tiga-tiga ini sama-sama untuk ngejual yang namanya makaroni. Tapi kita bikin seolah-olah orang yang pilih kemasan yang ada tulisannya si cepat, oh ini berarti orang yang senang makannya cepat. Sehingga akhirnya konsumen itu akan beli sesuai dengan apa yang menurut mereka itu menggambarkan karakternya mereka. Oh ini gue banget nih, gue kan si cepat kalau makan. Atau, gue kan si pemikir, kalau makan pengennya sambil mikir-mikir gitu. Ini cara kita untuk bisa narik hati mereka tanpa harus yang namanya bikin yang segitunya memodifikasi seperti misalkan Coca-Cola. Ya Coca-Cola budgetnya tidak terhitung ya, tidak ada batas nih kayaknya. Jadi dia bisa tuh waktu itu di 5 tahun apa 7 tahun ke belakang, dia bikin campaign yang kita bisa kasih nama di yang namanya kaleng Coca-Cola. Kita bisa masukin nama kita, nanti akan dikirim ke alamat kita, nama suami, nama kita. Jadi ketika kita kasih ke orang terdekat, wah mereka jadi tersanjung. Terus menurut aku tuh kalengnya nggak ada yang dibuang, itu semuanya dihias ya, dipampang gitu, ditaruh jadi hiasan. Itu tujuan kemasan dari Coca-Cola waktu itu. Mereka sengaja bikin campaign yang segitu modifnya, segitu tailor, segitu customize, biar konsumen itu ngerasa lebih dekat, lebih akrab, lebih emotif. Nah, kita nggak usah lah ya, bikin yang nama gitu ya. Kita tapi bisa pakai kata sifat yang tadi aku contohin. Atau pakai mimik ekspresi. Mimik ekspresi gampang ya. Suaranya nggak dengar, Mbak. Jadi mimik ekspresinya ini bisa kita mainkan. Contohnya apa sih kalau kita mau pakai rute personal? Nah, ini ada satu brand yang waktu itu bentuknya bisa dibilang mereka usaha rumahan karena ditaruhnya di halaman. Ini dia hidroponik kategorinya. Kemudian waktu itu sama tim aku kita bantu untuk gimana caranya ini bisa masuk ke retail modern. Jadi seperti waktu itu targetnya mereka tuh kayak Gelael, terus bisa juga masuk ke Grand Lucky. Ya, jadi bisa masuk ke Grand Lucky. Nah, kalau nggak salah mereka masuk juga ke hari-hari, tapi aku nggak tahu ya masih dipertahankan atau tidak. Tapi kalau teman-teman pernah ngeliat brand ini di bagian sayur mayur yang hidroponik, itu salah satu yang dikerjakan oleh tim dan ini yang secara proses cukup membantu pemiliknya untuk bisa nembusin masuk ke retail modern. Betul bahwa proses administrasinya panjang ya, kalau teman-teman ada yang udah on the way ke situ, bikin administrasi untuk BPOM dan lain halnya. Tapi kan kalau kita mau masukin ke retail modern, yang pertama harus kita pikat hatinya siapa? Pembeli kan? Pembeli dari retail tersebut. Kita nyebutnya bisa buyer, divisi buyernya itu tuh mereka harus suka dulu sama produk kita. Kalau produk kita termasuk komoditas, artinya yang jual itu banyak banget, sama, dan bisa dibilang pangan yang sangat-sangat basic, maka yang akan membuat keputusan itu semakin cepat dan mudah untuk diambil sama namanya retail itu adalah kemasan, brandingnya. Dan ini waktu itu yang terbukti bisa bikin si bayarnya itu ketika yang ownernya itu cerita, owner bilang saya datang cuma bilang saya mau jual hidroponik waktu meeting. Terus dia bilang ini ya awalnya muka si bayarnya itu biasa aja. Datar aja gitu. Oh ya, kita juga ada banyak kok, ada Greens Farm, ada yang lain-lain, ada Amazing Farm gitu kan labelnya. Terus pas dibuka, dikasih lihat produknya, dikasih, wah di situ mereka langsung jatuh hati, langsung bilang, oke, kita bisa ambil berapa, kalian bisa nge-supply kita berapa. Karena dia sangat suka dengan kemasannya yang menunjukkan ini personal, customize, bahwa kita atau farmnya ini, tempat petaninya ini, dia itu sangat menghargai yang namanya orang-orang yang berpartisipasi dalam membuat tanaman ini. Jadi ada Bapak Saipul, ada Bapak Yanto, itu nama-namanya beneran nama orang yang kerja di situ dan kita masukin ke kemasan gitu. Jadi mereka kalau nggak salah punya 8 varian, 8 jenis sayur, masing-masing 8 itu kita masukin nama orang yang beda-beda. Dan karena biar irit, kita pakai stiker. Jadi kalau tiba-tiba orangnya resign ya, ganti orang lain, untuk batch berikutnya, untuk kloter berikutnya itu bisa ganti stiker, tinggal tempel. Jadi nggak usah mengubah keseluruhan desain. Nah ini bisa sangat fleksibel dan sangat-sangat memudahkan gitu. Jadi orang tuh jatuh hati istilahnya, wah unik ya cara jualan sayur doang loh, tapi kayaknya dipikirin banget. Nah itu karena
ketika kita menganalisa kompetitor, semua itu pada nunjukin fungsi. Jadi cuma bilang, sayur, segar-segar, 100%, dari bukit ini, dari bukit itu, kualitas terjamin, kita udah nggak bisa bersaing sama itu, aku bilang. Kita nggak bisa pakai rute fungsi, kita harus coba pakai yang lain. Jadi teman-teman yang di kreatif itu, mereka akhirnya ngeluarin banyak peluru, pelanjak senjata, salah satunya yang menang itu ini. Dan terbukti di pasaran itu diterima oleh buyer-nya. Jadi masuk ke toko retail modern itu cepat keputusannya. Itu kalau pakai rute pendekatan personal. Nah, ada pendekatan yang aku sebut interaktif, dan ini tadi teman-teman udah lihat ya di depan, contohnya itu tadi, snack mereknya Lay's. Dia pakai senyum, jadi orang-orang itu akhirnya berlomba-lomba untuk foto-foto kan. Nah, gitu. Siapa tahu yang pakai rute kayak gini juga bisa loh jadi foto-foto, karena yang namanya Yanto banyak, yang namanya Saipul banyak. Mungkin ada yang mau foto ya, Bapak Saipul gitu pakai merek ini. Nah, kalau interaktif, harapan kita adalah kemasan itu bisa menjadi viral. Kemasan itu bisa di-share lewat media sosial. Karena dia menyenangkan, kemudian bisa dikoleksi, bisa dipajang. Nah, kemasan-kemasan yang seperti ini biasanya memang harus super kreatif. Karena kita fokusnya adalah, ini kalau udah habis produknya, nggak boleh dibuang. Jadi muter gitu kita semua otaknya, aduh nggak boleh dibuang. Kemasannya harus bisa dipakai ulang, tapi lucu. Makanya disebutnya interaktif. Kayak misalkan nih kemasan roti, ada transparannya, terus ada gigi monster, seolah-olah kemasan itu berinteraksi dengan produknya, gitu ya. Atau kayak tas sepatu ini, talinya tali sepatu, karena memang dia jualannya jualan sepatu. Talinya mungkin bisa dipakai lagi untuk modifikasi sepatunya dia. Di Indonesia, siapa sih yang kayak gini? Mojis. Ini permen Mints dari grup orang tua. Nah, dia itu bikin yang namanya dalam satu kemasan, itu isinya kalau nggak salah ada beberapa puluh, yang kecil-kecilnya bisa kita sobek kemasannya, tapi beberapa puluh dalam kantong kecilnya itu, sak yang kecil, itu punya ekspresi yang beda-beda. Harapan dia apa? Biar anak muda, karena ini untuk anak muda, itu mereka foto-foto. Jadi mereka bikin bikin suatu cerita. Contohnya apa? Ada di sini yang sebelah kanan namanya Mojis, itu ada tulisannya gue, ada yang lope, ada yang gemes. Itu kan bisa disusun ya, jadi satu kalimat, jadi satu emosi tertentu, jadi suatu perasaan tertentu. Misalkan gue gemes, lu gitu kan. Gue kesel, atau gue keren, atau lu gemesin banget gitu. Ini kan bisa dimainin sama konsumen, dan harapannya nanti karena bisa dimainin, bisa difoto, ini bisa jadi foto competition, bisa jadi lomba, bisa jadi apapun itu yang interaktif. Nah, ini cara contoh-contohnya gitu ya. Memang konsekuensinya kita harus ngeproduksi itu agak-agak sedikit beda-beda, karena nantinya harus bisa interaktif. Jadi rute yang personal sama interaktif mungkin akan sedikit mahal, tapi dia punya kompensasi yang bagus untuk yang namanya brand kita punya potensi viral gitu, karena unik. Yang terakhir itu aku sebutnya otoritas. Otoritas itu artinya apa? Mereka berani, mereka unik. Unik dalam artian benar-benar unik ya, dibandingin kompetitor, mereka sudah bisa menganalisa unik atau enggaknya, itu karena dia udah ke toko atau dia ikut sering exhibition, dia tahu semua orang pakai rute fungsi, saya mau pakai rute otoritas sendiri. Brand saya itu warnanya biru, saya mau pakai semuanya warna biru, gitu ya. Ini yang bikin namanya dia unik. Jadi dia benar-benar brand oriented. Yang seperti ini itu adalah benar-benar satu Oreo. Oreo itu bisa dibilang antitesis karena makanan biasanya tidak banyak yang menggunakan warna biru, karena psikologi warna biru itu nggak terlalu bagus buat makanan. Makanya katanya kalau orang lagi mau diet ya, pakai piring yang warna biru. Karena warna biru itu bikin kita nafsu makannya rendah, turun. Karena nggak banyak makanan yang secara alami warnanya biru. Biasanya paling banter ungu, bukan biru. Jadi di otak manusia itu terkesannya ini tuh nggak terlalu alami. Jadi menurunkan rasa lapar. Jadi ya kali aja ada yang mau diet gitu ya, pakai piring warna biru. Tapi Oreo itu bisa dia melawan yang namanya stigma warna biru di makanan, karena dia ingin yang dia tampilkan itu justru unik. Jadi kalau di deretan biskuit, biasanya dia biru sendiri tuh dari jauh. Di Indonesia yang lain pakai cara ini siapa? Sweet Sal yang sering kita lihat ya. Sweet Sal, dia selalu warna kuning. Ketika merek-merek lain itu mereka akan ganti-ganti warna varian tergantung
dengan kandungan. Jadi kalau ada kandungan mawar, dia pakai warna pink. Brand yang sama ada kandungan timun, dia ganti warna hijau. Kalau Sweet Cell mau kandungannya apapun, dia selalu botolnya 100% warna kuning. Jadi paling hanya sedikit unik-uniknya aja yang dia ganti, ada kasih warna merah dikit, warna biru dikit, warna ungu dikit untuk ngasih tahu ini seri yang kulit sensitif, ini seri yang natural, ini seri yang klasik. Jadi dia mainnya adalah warna. Karena dia tahu dari jauh, dia pengen konsumen itu udah tahu brandnya itu di mana. Nah, memang contoh-contoh ini kesannya, wah bagus-bagus ya, karena yang bikin adalah perusahaan-perusahaan besar nih, perusahaan-perusahaan yang maju. Bagaimana sih dengan UMKM yang baru mulai? Ini yang membuat aku juga kemudian memutuskan kayaknya diskusi tentang topik ini menarik karena banyak teman-teman UMKM yang pada saat pelaksanaannya mereka menggunakan ala kadarnya biasanya untuk kemasan. Satu, merasa terjebak dengan yang namanya bentuk, karena bentuknya semua sama. Kayak tadi ya, standing pouch, itu mau dari isinya lulur, sampai isinya kemasan, atau sampai isinya keripik, snack, susu, pasti semua standing pouch, sama. Merasa seolah-olah, oh saya terbatas dengan bentuk yang sama. Padahal, di dalamnya, desainnya, itu bisa dibikin benar-benar seperti perusahaan-perusahaan yang kita lihat di sini, merek-merek besar yang kita lihat di sini. Mereka sering secara bentuk itu juga kejebak karena produsen vendor botolnya itu bisa jadi cuman bisa bentuknya seperti itu. Nah, jadi akhirnya brand yang sama atau brand yang lain akan mengambil dari vendor yang sama, hasilnya botolnya sama, tapi desainnya yang bikin beda. Nah, jadi per hari ini mungkin teman-teman jadi tahu, oh rute fungsi, jadi yang fokus pada fungsi, terus setiap ada varian ganti warna, teman-teman udah tahu bahwa itu adalah mainstream. Terlalu banyak digunakan oleh penggiat bisnis di luar sana. Sehingga teman-teman sekarang udah punya opsi nih untuk bikin yang beda, untuk bikin yang kreatif, untuk bikin yang benar-benar gila gitu ya idenya. Jadi bisa dipakai sebagai media komunikasi untuk masuk ke media sosial. Jadi tips yang ketiga, kita juga harus tahu kebiasaannya konsumen. Jadi tips yang pertama, kita mau ngedepanin brand atau ngedepanin varian. Tips yang kedua, ada 5 pendekatan, teman-teman pilih 1, dan kalau aku boleh saran, jauhi yang namanya pendekatan fungsi, tapi pilih dan timbang-timbang 4 pendekatan yang lain ya, dengan contoh-contoh yang aku berikan. Yang ketiga, karena yang beli adalah konsumen, kita harus tahu nih, konsumen itu persepsinya mirip nggak seperti kita. Jangan-jangan, misalkan saya sebagai pelaku bisnis, warna favorit saya hijau nih. Saya bikinlah kemasan saya hijau gitu. Tanpa tahu bahwa ternyata konsumen itu untuk kategori ini nggak terlalu suka warna hijau. Atau misalkan untuk kategori produk yang kita jual, konsumen merasa hijau itu warnanya misalkan norak, nggak cocok. Ya kita kan jadi harus sedikit tahu ya, kira-kira konsumen itu gaya hidupnya kayak gimana sih? Apa sih yang menurut mereka bagus, enak dipandang atau tidak enak dipandang? Karena ujungnya nanti yang beli adalah mereka. Jadinya harus ngapain? Kita wajib kepo. Kita wajib kepoin konsumen. Terus kalau kita ada waktu lebih nih, teman-teman bikin yang namanya mood board. Mood board itu jadi kita ngumpulin ngumpulin gambar, ngumpulin visual, mau itu visual mobil boleh, binatang boleh, alam boleh, apapun yang menunjukkan kurang lebih ternyata konsumen kita tuh sukanya yang kayak gini. Jadi contoh, aku karena merasa saat ini Instagram itu banyak manfaatnya, aku suka stalking nih. Karena ada beberapa orang yang tidak di private, nah itu kita bisa tahu mereka hobinya apa, mereka senangnya apa, kegiatannya sehari-hari apa. Jadi yang aku lakukan, misal aku masuk ke brandnya kayak tadi deh, orang tua grup ya, kan dia punya permen namanya Mojis. Aku masuk ke akun Instagramnya Mojis. Teman-teman tahu kalau misalkan kita bisa ngeklik tombol yang istilahnya itu adalah kumpulan foto-foto yang di-tag oleh konsumen, ya, yang di-share oleh konsumen. Jadi bukan yang dikeluarkan atau di-post sama si brand-nya. Aku pilih mana yang dinaikin sama konsumen, terus aku jadi nemu kan nama-nama orang yang pernah makan Mojis, aku klik profil mereka, dan kalau mereka tidak di private, itu aku stok sampai akhir untuk lihat gaya hidupnya mereka tuh kayak apa sih? Mereka senangnya ngapain sih? Apa sih yang membuat mereka itu merasa cantik atau keren atau oke
untuk bisa mereka pampang di sosial media. Dari situ aku ambil mood board-nya untuk, oke, konsumen permen ini sukanya jalan-jalan, sukanya pamer baju, OOTD gitu ya, terus sukanya juga baju yang warnanya misalkan pakai baju jeans, nanti ditabrak-tabrakin pakai warna-warna gonjreng. Jadi aku kalau mau bikin kemasan untuk konsumen kayak gitu, aku udah tahu nanti harus kayak gimana tampilannya. Nah, jadi ini contoh yang aku kumpulin, wah ternyata untuk industri, waktu itu ini aku kumpulin untuk industrinya, kalau nggak salah deterjen. Jadi ternyata ibu-ibu itu yang kurang lebih beli deterjen, nanti ada ya mereknya di belakang, mereka senangnya tuh yang kayak gini. Ini adalah posting-posting yang mereka taruh di sosmed. Berarti kan aku dapat ini ya, insight bahwa, oh yang menurut mereka bagus itu yang warnanya itu Betul. polos. Oh, yang menurut mereka bagus itu yang warnanya putih, yang warnanya netral. Walaupun mungkin aku nggak suka warnanya netral, tapi aku jadi tahu konsumen aku sukanya apa. Nah, ini jadinya penting kenapa? Karena kita jadi tahu warna mewah. Aku yakin teman-teman di sini pengen yang namanya produk kita itu dilihatnya premium. Jadi ada kesan mewahnya biar kita bisa ngatrol harga ya, kan kita mau ya dapat marginnya gedean. Nah, biasanya kalau kita ingin meningkatkan kemewahan, insting kita itu adalah langsung masukin warna emas. Ada glitternya, dia agak-agak metalik gitu ya. Karena kita ngelihat warna emas itu biasanya premium. Dan kalau kategori teman-teman adalah makanan, bisa jadi hal itu adalah benar. Karena warna-warna yang pekat, jadi kayak merah, yang gonjreng gitu ya, kuning, orange, itu artinya makanannya nikmat dan lezat. Jadi kalau kita pakai warna emas, seperti contoh-contoh di sebelah kanan, dengan kombinasi warna coklat, warna putih, itu bisa bikin dia itu premium. Karena ini merek-mereknya juga merek-merek mahal ya, premium. Tapi kalau teman-teman sekarang industrinya itu bukan makanan, mau pakai atau mau bikin dia kesannya mewah, tapi kemudian pakai warna emas, itu harus hati-hati. Karena nanti ada kesan dia bisa jadi tidak terlalu mewah untuk kategori konsumen, misalkan yang tadi fotonya aku pampang di depan. Mereka itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang biasanya entrepreneur ya, jadi sambil berkarya di rumah, terus punya bisnis online, dulunya sempat kerja kantoran lama, sukanya tuh yang kayak gitu-gitu, kok kayaknya netral, polos gitu ya. Jadi ketika dikasih warna emas untuk hal-hal yang bukan kategori makanan, buat mereka itu belum tentu artinya adalah mewah. Nah, ini kenapa penting untuk diketahui? Karena antara yang kita pikirkan sama yang konsumen pikirkan beda jauh, bertolak belakang bahkan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Unilever waktu dia ngeluarin produk cuci piring sama waktu dia ngeluarin deterjen untuk naikin harganya gitu. Dia bukan pakai warna yang emas. Kalau teman-teman lihat di sini, dia bisa naikin harga itu dengan kemasan atau dengan dibantu kemasan yang justru warnanya putih, polos, netral. Itu kalau kita lihat harga Sunlight yang extra pure aloe vera dibandingkan dengan yang habatus sauda, padahal kan yang namanya zaitun, habatus sauda, itu punten ya, saya Sunda, punten, tapi itu lebih mahal kayaknya sebenarnya dibandingkan lidah buaya. Lidah buaya ditancap aja gitu di halaman tumbuh gitu. Habatus sauda kan nggak seperti itu. Zaitun apalagi, secara logika harga zaitun itu lebih mahal. Tapi karena dia mau bantu angkat harga-harga atau produk-produk itu jadi lebih mahal, dia mainnya di kemasan sama pakai positioning. Ini tuh lebih lembut, lebih halus misalkan. Jadi selisih harganya kalau teman-teman hitung itu sebenarnya bisa selisih sampai 16% lebih mahal hanya dengan mengubah yang namanya warna kemasan dengan persepsi mahal. Jadi akhirnya kita punya insight ya, oh kalau kita mau bikin kemasan untuk konsumen-konsumen yang middle class kita bilangnya ya, mungkin dia kelas menengah sedikit ke atas gitu ya, di kota-kota besar misalkan, di kota-kota utama gitu ya, di Sumatera ada kota besar, di Kalimantan ada kota besar, mereka itu ternyata mewah itu bukan warna emas, tapi mewah itu adalah warna yang polos, putih. Kadang juga bisa ke warna hitam ya, nanti kita lihat ada di Molto warna hitam. Hal yang sama terjadi di Rinso. Harganya mungkin sama, tapi kalau pas aku puter, aku lihat cek mililiter kandungannya, beda. Yang biasa itu 750, yang warna putih ini 700. Jadi kan sebenarnya lebih mahal per mililiternya. Nah, warna mewah juga bisa dikategorikan dengan warna hitam. Karena hitam itu elegan, terus hitam itu misterius, premium,
Jadi itu yang sering digunakan. Kalau kita jalan ke toko, kita lihat deh, produk-produk yang harganya cenderung mahal, itu kalau nggak polos, warnanya putih, warnanya netral, warnanya hitam, itu tren yang kita bisa baca kalau kita ke toko. Jadi kalau kita mau memimik atau meniru, mengamati, meniru, dan memodifikasi, kita belajar dari brand-brand ini, gitu ya. Sehingga tadi kalau kita lihat di depan, aku bawa contohnya kan, contoh Boboko ya, itu salah satu brand yang menurut aku UMKM, dia yang udah bisa membaca tren bahwa biar kesannya lebih premium dan kekinian, tapi tetap anak muda, dia pakai kemasan mayoritas hitam. Jadi semuanya kalau dijejerin itu hitam. Hitam, 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 hitam. Nanti dia kasih warna hijau untuk tulisan yang seblak. Dia kasih warna merah untuk tulisan makaroni. Gitu ya, dengan proporsi produknya itu namanya lebih besar, brandnya lebih kecil. Tapi kemasan dia overall hitam. Itu menurut aku menarik. Berarti ownernya itu udah bisa, mungkin ownernya juga anak muda ya, jadi tahu bahwa anak-anak muda sekarang itu senangnya yang monokrom, senangnya kalau yang mau dilihat elegan, itu tuh nggak banyak warna, nggak banyak teks, nggak pakai banyak warna emas. Nah, seperti itu akhirnya yang digunakan. Bisa ngatrol harga sampai 16% loh kalau kita belajar dari Sunlight ya. Bisa sampai 16%. Jadi itu beberapa 3 tips yang bisa aku berikan bagi teman-teman yang memang memproduksi produk dan harus dikemas dengan packaging atau kemasan. Nah, ini hanya ada beberapa contoh lain kalau teman-teman mau tahu sebenarnya gimana lagi sih cara untuk bikin kemasan. Itu aku ada YouTube-nya yang bahas ini, bisa silahkan dicek kalau ada waktu. Kurang lebih itu, karena kayaknya yang mau diskusi dan mau bertanya cukup ada banyak, jadi kita bisa langsung aku lempar balik ke Mbak Tere, kita seperti apa nih setelah materi. Oke, terima kasih Mbak Nia, menarik banget ya tentang desain kemasan ini, walaupun diulang-ulang materinya tetap aja banyak yang nanya nih kalau tentang desain kemasan ya. Oke, udah ada langsung nih dari Mbak Isma di Dumai. Jadi beliau ini punya usaha coklat karakter dengan kemasan toples. Nah, kayaknya nih karena kurang jalan nih Mbak, jadi dia tuh punya ide bikinnya dalam kotak sendiri dan dalam kemasan standing pouch. Nah, ini ada lanjutannya nih di bawah. Nah, itu alhamdulillah produknya jalan Mbak. Nah, yang ingin ditanyakan, karena ketika dia dimasukkan dalam kemasan standing pouch, itu katanya susunan coklat karakter itu jadi nggak rapi Mbak. Ya iya lah ya, mungkin karena ini kan kegencet-kegencet atau gimana. Kalau toples kan enggak ya. Nah, Ya, itu apakah ada contoh kemasan yang bagus tuh? Menurut Mbak Nia, kalau coklat karakter tuh kemasannya seperti apa Mbak bagusnya? Silahkan Mbak. iya. Ini kemasan coklat karakternya ini tuh maksudnya Mungkin maksudnya bentuk-bentuk sifat. gambar-gambar bentuk-bentuknya gitu loh Mbak. Ya, jadi gini, kalau misalkan yang menjadi kekhawatiran mungkin harus dibandingin dulu ya. Kalau aku akan ngecek langsung dari angka jual. Jadi misalkan kalau standing pouch itu kan memang dia tuh berdiri, kalau di planogram itu bagusnya adalah kita ngelihatnya tuh agak gede karena dia berdiri ya, jadi jelas. Nah, tapi memang kerugiannya karena materinya juga, dia bisa lecek, bisa penyot, kalau dipajang jadi ada yang kehalangan. Tapi gini, karena sebelumnya pernah pakai yang bukan standing pouch alias pakai yang toples ya tadi kalau nggak salah, dilihat deh, itu penjualan perbedaannya lebih tinggi yang mana? Asumsi aku kalau dari tulisannya di sini, apa namanya, kayaknya jangan-jangan tidak terlalu banyak perubahan penjualan. Jadi aku akan lihat angkanya dulu nih. Kita kan kalau pemilik bisnis orientasinya cuan. Jadi lihat dulu ketika kemasannya itu diubah, apakah secara penjualan menjadi lebih rendah? Karena salah satunya rendah itu apakah juga karena pandemi atau karena orang distribusinya susah? Kalau semuanya cenderung relatif sama, berarti baru faktornya adalah perubahan kemasan. Kalau tidak ada penurunan angka penjualan, kenapa harus jadi khawatir ketika misalkan kemasannya itu agak sedikit penyok gitu. Misalkan Mbak, kalau memang secara harga lebih murah gitu katanya ya. ini Mbak, Kemasan kurang kemasan jalan. toples itu Kurang kemasan toples jalan. itu hanya untuk lebaran aja. Oke. Kenapa? Kemasan toplesnya hanya untuk lebaran aja Mbak. Ya, ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, kita melihatnya isunya di sini adalah Mbak Isma ini merasa nggak rapi,
Tapi yang harus dilihat mungkin bukan tentang tidak rapihnya, bahwa kemudian kemasan ini banyak digunakan oleh teman-teman yang di industri makanan, berarti memang ini salah satu opsi yang bagus. Jadi satu, lihat secara angka penjualan apakah itu mempengaruhi atau tidak. Kalau tidak, konsisten aja pakai standing pouch. Kalau secara cost dia bisa menekan dan lebih murah. Nah, kalau memang dia mau kita mau pakai toples karena dalam rangka misalkan lebaran, kekhawatiran aku dengan toples itu biasanya adalah faktor branding. Nah, ini mungkin buat beberapa orang bisa jadi nggak terlalu relevan karena fokusnya yang penting produk saya ya udah laku, cukup ada tulis nama, logo sama nomor telepon cukup. Tapi toples itu biasanya agak sedikit lebih susah untuk di branding karena mungkin belum banyak yang memberikan jasa branding untuk bentuk toples. Dan biasanya materi plastik toples itu kalau di branding stiker ditutup semua gitu ya, biar ada desain di sekitarnya maupun di atasnya, itu ada sedikit terkesan murahan, kecuali bentuk toplesnya itu benar-benar yang dari kaleng, jadi mirip kayak kaleng itu kan kayak Oreo misalkan, itu kan dia suka ngeluarin kalau edisi lebaran kaleng. Kalau mau sejauh itu silahkan gitu. Tapi biasanya secara visibility atau keterlihatan, walaupun dia agak sering tidak rapi, sebenarnya standing pouch itu punya faktor branding yang cukup bagus dibandingkan toples ini kalau menurut saya ya. Tapi kalau ternyata konsumennya Mbak Isma itu konsumen-konsumen yang nggak mungkin bukan terlalu anak muda, jadi nggak banyak bisa digiring opininya dengan yang namanya kemasan yang lucu ya, gemes ya, bener-bener orang-orangnya tuh fungsional aja, beli makan selesai gitu, ya berarti pakai toples nggak masalah. Tapi kalau kita mau memberikan identitas, kita mau memberikan kesan unik, sebenarnya standing pouch ini bisa punya potensi yang menurut aku pribadi ya, itu bisa lebih jauh. Karena standing pouch itu banyak banget dipakai sama perusahaan juga, dan itu bisa menghasilkan kemasan desain yang bagus-bagus. Jadi secara praktik implementasinya sudah cukup terbukti. Toh kemasan kayak yang sering nggak rapi terus agak kucel, itu misalkan kayak untuk cuci lantai, pel, deterjen, itu kan juga sering dikucel ya kalau ditaruh di supermarket itu, bahkan sama yang penjaga tokonya kalau mereka nggak hati-hati dibubes-bubesin aja, ya dia jadinya nggak terlalu bagus dan lain-lain, tapi masih tetap dipakai. Artinya secara penjualan dan secara cost itu masih berguna untuk mereka. Jadi saran aku sih itu ya, kalau perbandingannya antara toples sama standing pouch. Kalau tanya jenis yang lain yang bisa digunakan, jenis yang lain, itu bisa dicek vendor-vendornya dulu. Karena kadang kita ada baiknya gerak itu bukan dari desain, tapi dengan produk si kemasannya yang tersedia di pasar apa. Nanti desainnya bisa kita suntikan belakangan gitu. Tapi yang seperti ini menurut aku udah sebenarnya sangat maksimal untuk kebutuhan UMKM. Desainnya bisa kita mainkan. Oke. Kita lanjut nih Mbak. Ada pertanyaan yang bagus nih kayaknya dari Bu Linda di Pekanbaru. Saya punya impian untuk go internasional. Perlukah dalam kemasan itu bertuliskan 2 bahasa? Karena saya pernah ikut seminar, katanya kemasan dengan 2 bahasa lebih menarik untuk dibeli orang di luar negeri. Iya Mbak, aku mau cerita. Kemarin aku kan ada Smexpo Pertamina tuh Mbak. Memang kan ada ketemu sama potensial buyer. Itu memang itu tuh dipertanyain Mbak 2 bahasa itu loh Mbak. Mungkin karena jatuhnya internasional kali ya. Tapi perlukah Mbak se-UMKM itu bikin seperti itu juga? Melihat cita-citanya pengen go internasional nih Mbak. Ya, iya. Ini pertanyaan yang menarik. Aku selalu seperti biasa akan coba kasih case study yang aku lihat di brand besar, kemudian kita tarik nih ke brand yang ukurannya seperti kita seperti apa. Mothercare itu kan toko untuk ibu-ibu ya, produk ibu-ibu dan untuk bayi. Mereka tuh ngeluarin tisu basah merek Mothercare. Kalau kita pergi ke toko Mothercare-nya ya, bukan ke Giant, bukan ke Jogja, bukan ke Hypermart. Itu kalau teman-teman perhatiin, di bagian belakang ya, memang bukan di bagian depan, di bagian belakang bahasanya 3 atau 4. Itu kenapa? Karena dari satu pabrik ini akan didistribusikan ke banyak negara yang berbahasa Prancis, berbahasa Spanyol, berbahasa Inggris, bahkan mereka naruh ke Indonesia, nggak ada bahasa Indonesianya, apa mungkin bahasa kita nggak dianggap, kita juga nggak tahu. Intinya, 2 bahasa itu selama memang bahasa kita itu kebetulan bukan bahasa internasional, bukan bahasa Inggris. Apakah 2 bahasa itu penting? Menurut saya penting dalam konteks gini.
kalau halaman depannya, brand kita itu adalah brand yang sangat-sangat tradisional, kita bangga dengan kelestarian, bahkan strategi brandingnya itu benar-benar tentang tanah air. Tahu nggak, kadang-kadang yang namanya orang bule lebih tertarik dengan kearifan lokal. Kalau itu adalah jiwanya brand kita. Misalkan kita jualannya batik, misalkan coklat kita itu elemen desainnya adalah elemen desain batik. Itu harus ada yang besarannya adalah bahasa Indonesia. Baru di bawahnya dijelasin sedikit bahasa Inggrisnya apa. Karena itu menunjukkan pride, kebanggaan bahwa orang bule produk saya itu bagus banget gitu. Kayak misalkan sari bengkuang. Susah-susah nyari kata bengkuang bahasa Inggris, tulis saja sari bengkuang. Nanti kita bilang benefitnya adalah memutihkan. Itu menjadi eksotis buat orang bule ketika ada kandungan tertentu yang memang cuma ada di bahasa Indonesia. Jadi satu, kalau produk kita itu memang kental kearifan lokalnya, saran saya bahasa Indonesianya masukin, terus bahasa Inggrisnya itu hanya untuk menjelaskan, tapi belum tentu untuk menerjemahkan. Jadi kalau mereka bingung, ini apa ya bahasa Indonesia? Mereka jadi nanya kan ke kita waktu di expo, jadi ngobrol kan sama kita. Intinya adalah kita harus ngobrol sama mereka. Jadi memberi bahasa yang mereka tidak tahu, tapi ada penjelasan makna di bawahnya, sedikit aja, itu membuat komunikasi itu muncul antara orang bule dengan kita. Karena kita memaksa mereka untuk baca bahasa Indonesia. Sama kan, banyak loh produk-produk yang ditempel pakai bahasa Perancis, kita yang beli orang Indonesia di Indonesia gitu ya, kita jadi, aduh ini apa sih? Tapi kita jadi bertanya-tanya, kita jadi nge-googling, kita jadi penasaran. Nggak masalah pakai bahasa Indonesia. Dan itu juga, tapi berarti bahwa kemasan kita harus bisa lebih mengutamakan kemudahan. Tadi ada yang jurusnya fungsi ya. Nah, karena semua teks jadinya harus ada versi bahasa bahasa Inggrisnya yang umum, itu akhirnya membuat kita juga secara desain harus lebih minimalis karena kita nggak punya keleluasaan untuk masukin semua, udah penuh sama teks. Jadi teman-teman akan diarahkan untuk bisa berpikir mudah, pendekatannya itu yang mudah. Opsi lain, bagian depannya semua bahasa Indonesia. Semua bahasa Indonesia, sengaja, gak usah ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya di mana? Di bagian belakang ketika masuk di komposisi, terus alamat distribusi, misalkan, terus cara pemakaian, di bagian belakang, itu tulis 2 bahasa. Tapi bagian depannya full bahasa Indonesia. Ini juga salah satu strategi yang kuat, karena kita satu, bangga sama produk Indonesia, bikin mereka akhirnya mendekat, dan kita bilang ke mereka, for instruction in English ya Pak, di back, di behind, di belakang. Jadi mereka tahu, tapi itu menunjukkan kita tuh bangga. Sekarang banyak nih teman-teman yang suka jualan keripik tempe, nah itu kan pengen go internasional karena keripik tempe di luar lagi banyak minatnya ya, gaya hidup sehat. Itu aku selalu bilang, jangan diganti jadi snack soy. Aduh udah biarin tempe aja, biar orang tuh ngerti, itu tuh punya kita, kan alih-alih kita nge-branding Indonesia juga ya, tempe dari Indonesia gitu. Gunakan bahasa Indonesia, belakangnya 2 bahasa, atau depannya boleh 2 bahasa, tapi mayoritas itu Indonesia, Inggrisnya dikit aja. Bukan untuk menerjemahkan, jadi nggak plek-ketiplek, tapi untuk sedikit menjelaskan aja. Gitu. Oke. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Linda ya. Berikutnya nih Mbak, ada dari Klungkung. Nah, beliau ini bergelut di dunia fashion. Saya paling nggak suka warna pink, tapi karena ikut maunya pasar, wah dia ngalah nih Mbak. Saya menggunakan warna pink untuk kemasan maupun merek. Nah, berikutnya itu dia pakai plastik dengan tulisan warna pink. Nah, masukannya itu gimana kalau untuk dasar dan underwear gitu Mbak? Oh, kategorinya dasar dan underwear. Terus beliau kalau juga jual pengharum kopi nih Mbak dengan rajutan. Jadi mungkin yang kayak kopi-kopi yang itu kali ya, yang kayak ada rajut itu bukan sih yang seperti yang saya maksud nggak sih? Nah, maksudnya itu apakah lebih baik pakai kain atau pakai plastik supaya menjadi daya tarik untuk konsumen? Silakan Mbak. Oke, ini ada 2 ya. Yang satu fashion, dan karena kategorinya piyama, baju dalam, itu asumsi saya juga buat perempuan, makanya dibuatkanlah warna pink, karena lebih girly gitu ya. Sebenarnya,
satu, kalau misalkan kita percaya sama brandingnya kita, jadi ada dua rute sebenarnya. Ada orang yang sangat pede dengan brandnya dia, kayak Oreo. Tadi ya kan aku jelasin bahwa Oreo itu warna biru nggak bagus buat makanan, tapi ownernya tetap mau pakai, percaya karena dia pengen unik, karakter dia otoritas. Jadi akhirnya dia nggak ngalah sama pasar gitu. Pasar riset bilang warna biru nggak terlalu bagus buat makanan, dia hajar aja warna biru. Nah, kebetulan di sini Mbak Erni merasa untuk bisa lebih menarik minat halayak itu pakai warna pink. Kalau setelah Mbak Erni melihat polanya seperti itu dan Mbak Erni ngerasa udah deh saya ikut aja maunya konsumen, ya rute ini tidak menjadi salah gitu. Tapi juga tidak salah ketika kita punya idealisme. Misalkan, toh kalau misalkan untuk kategori baju dalam, orang itu nggak terlalu pilih-pilih, misalkan untuk si kemasannya. Jadi sebenarnya kita bisa lebih idealis untuk nunjukin nggak warna kemasannya atau logo di kemasannya itu bisa warna yang saya mau. Beda ketika masuk ke area makanan, karena orang agak sensitif, dia mengasosiasikan warna dengan kelezatan, jadi kita harus lebih hati-hati. Tapi kayaknya kalau fashion, orang nggak sepeka itu. Jadi kita bisa lebih mendorong brand kita ketimbang ngikutin konsumen maunya apa. Jadi nggak ada salah atau benar ya, tapi lebih ke arah sebenarnya aman untuk kita maju pakai warnanya kita, brandingnya kita. Sedangkan kalau untuk pengharum kopi dengan rajutan itu pembungkus luarnya pakai kain atau plastik, gini. Trennya saat ini semua orang itu lagi gerak ke yang namanya ramah lingkungan. Jadi kalau secara harga itu tidak beda jauh antara yang namanya pakai kain atau plastik, dan kita mau mengambil hati konsumen dengan let's say kita bilang kita ini produk kopi kita dibuat secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu, kita juga melakukan pengiriman dengan yang namanya bungkus itu kain. Sehingga apabila ada kerusakan di tengah jalan, kita semacam minta maklum atau minta maaf karena kita berdiri pada idealisme dan filosofi semuanya harus ramah lingkungan. Jadi kita menghindari plastik. Itu bisa digunakan dan bisa membuat orang itu menjadi lebih empati sama kita karena kita mengedepankan yang namanya nilai-nilai ramah lingkungan. Gitu. Tapi kalau ternyata konsumen kita nggak terlalu menghargai ramah lingkungan, karena buat mereka yang penting produk saya nggak rusak, nggak basah, mau nggak mau kita pakainya yang plastik. Jadi biasanya brand yang memposisikan dirinya premium, itu kalau diperhatiin, mereka akan cenderung jarang menggunakan plastik. Jadi pakai kemasan-kemasan itu yang agak kertas, terus kertasnya tuh coklat. Jadi kayak apa? Ya bukan kayak bungkus nasi uduk juga ya, tapi yang benar-benar earthy gitu ya, membumi warnanya, karena ingin mengangkat cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu punya value, harga bisa didongkrak naik biasanya gitu. Jadi tergantung ya konsumennya Mbak Erni ini karakternya yang seperti itu, peduli lingkungan jadi harga bisa dikatrol, atau benar-benar nggak peduli jadi ya harus mau nggak mau pakai plastik biar nanti nggak bumerang produknya rusak, kita yang kena marah sama konsumen. Seperti itu. Oke, Mbak, aku tadi sambil rekap nih, ada yang nanya ya sejauh garis besarnya dia nanya kemasannya bagusnya seperti apa ya. Ada 4 nih, kalau Rama masker rajut, jadi selama ini beliau menggunakan plastik yang bening. Nah, menurut Mbak bagusnya mana? Masker rajut. Lalu yang kedua, kue basah lapis. Nah, kalau kue basah tuh kan cenderung mika tuh. Nah, menurut Mbak Nia, bagusnya seperti apa? Terus yang banyak juga nih pertanyaan kalau frozen food nih Mbak, frozen food. Kemasannya bagusnya seperti apa, dan yang terakhir kayak keripik bawang dan kacang tojin. Biasanya dia pakai ini kan standing pouch. Nah, menurut Mbak Nia apa bisa ada kemasan yang lebih bagus lagi? Mungkin itu kita rekap aja langsung, Mbak. Kalau makanan, industri makanan, sebelum kita berkreasi secara kreatif gitu dan liar tentang ini desain dan brandingnya bisa dibawa kemana, fungsi pertama itu adalah melindungi si makanan. Jadi kalau karakter dia basah, kering, atau bubuk, itu biasanya standar-standar kemasannya itu udah cukup, bisa aku bilang tuh basic distandarisasi oleh vendor. Jadi apakah pakai standing pouch untuk yang kering, kalau untuk yang basah berarti pakai plastik yang ada mika dan lain halnya. Itu kalau ditanya bagusan yang mana, jujurnya kalau di tahap makanan, aku akan mentingin amanan yang mana. Jadi kalau yang aman itu ternyata menjadi sama banget sama toko sebelah. Toko sebelah juga makanannya sama, pakai kemasannya yang sama. Ya di situ baru dikeluarin lah yang namanya strategi desain tadi. Mau pakai pendekatan yang mana. Plastik mika itu kalaupun nggak bisa dicetak keseluruhannya dengan desain, dia bisa dikasih label atau dikasih stiker. Nah berarti kita maininnya itu dari
dari segi si label sama stiker. Misal, si stikernya ini karena mikanya itu udah bisa dibilang standar semua pakai, kita bilang stiker ini tolong dikumpulin ya. Kalau kalian bisa kumpulin, terus bisa foto, nanti kalian bisa dapat bonus untuk pembelian berikutnya, dapat 1 gratis yang sample size. Itu bisa jadi gimmick marketing sebenarnya ketika kita ngerasa kemasan kita tuh nggak ada spesialnya karena semuanya sama. Berarti si label stikernya itu yang walaupun kecil, itu yang kita mainin. Kita jadikan gimmick promosi untuk mereka, jadi akhirnya semangat melihat kemasannya kita karena ada value lain dari situ. Sama seperti misalkan standing pouch. Sekarang standing pouch semua udah dipakai karena keamanannya paling jago. Teman-teman mau naikin, mau upgrade biar dia bisa lebih premium dan harganya mau dimahalin karena konsumennya kita lihat ini kayaknya bisa nih harganya dikatrol, ya pasti makanan itu biasanya paling premium adalah beling jar. Jadi apakah mason jar yang yang tutupnya kaleng, nanti kalengnya bisa dikasih stiker. Beling biasanya adalah kalau menurut aku pribadi itu top dari yang namanya standar premium. Jadi ketika aku harus ngeluarin uang lebih karena misalkan kopi literan aku datangnya beling, aku willing karena aku tahu ini beling bisa aku gunakan untuk hal lain, nggak langsung aku buang. Jadi walaupun kesannya aku bayar lebih mahal karena sebenarnya aku bayar botol beling, ya tapi botol beling itu bisa lebih awet ya, bisa lebih didaya gunakan. Jadi kalau ada yang bertanya, makanan apalagi sih? Menurut aku top tier-nya itu adalah yang beling sebenarnya. Tapi kan berat, ongkos kirim mahal, apalagi kalau snack ringan pakai beling, kita cuma mau ngambil kesan premiumnya, tapi ternyata konsumen kita nggak tertarik, itu harus ditanya juga, mereka willingness-nya itu seperti apa, ya berarti apa yang sekarang tersedia bisa digunakan, tapi mainin stikernya. Stiker itu kan lebih kecil, lebih murah, itu yang kemudian kita jadiin promo marketing. Ya, bisa dikopein, dikumpulin gitu kan, atau koleksi yang warnanya beda. Kita punya 5 varian, kalian koleksi 3 aja. Nanti berikutnya kita kasih sample size untuk varian barunya kita yang akan datang atau produk baru kita yang akan datang. Itu bisa banget dijadiin sesuatu yang menarik sebenarnya. Itu sih kurang lebih kalau sudut pandang aku ya, link atau itu jadiin promo komunikasi marketing. Oke, Mbak, berikutnya ini pertanyaan dari Mbak Sidaryani dari Dumai. Jadi beliau itu bergerak di usaha untuk membuat deterjen sama sabun cair cuci piring. Nah, sabun cuci piring ini kan identiknya warna hijau nih, Mbak. Ya iya sih, dari semuanya kayaknya nggak ada warna lain, kecuali dia wangi lain ya. Nah, apakah bisa, Mbak, kita bikin kemasan dengan warna yang berbeda? Kayak ceritanya kayak Cadbury gitu ya, udah nempel gitu warna ungu. Betul. Silakan, Mbak Nia. Ini aku seneng banget ada pertanyaannya sabun cuci piring, karena sebelum aku sempat keluar dari tempat kerja terakhir yang untuk benar-benar fokusnya di desain, itu proyek terakhir yang aku pegang itu sabun cuci piring, dan itu sengaja kita mau ngehajar pemain terbesar yang pakai warna hijau. Jadi kita keluar pakai warna apa? Pink metallic. Aku sampai coba cari Instagramnya, karena di Instagramnya udah ada warna pink metallic. Coba bisa di browse nanti, namanya Power Lime sama Power Lemon. Jadi dia pakai pink metallic. Kalau teman-teman ada yang tahu maskara Maybelline, itu kan ada yang kemas tutup atas itu warna pink metallic, persis kayak warnanya kayak gitu, full blocking. Padahal waktu lagi desain iteration, ideasi, kita tuh ngasih yang versi warna putih, karena kita udah ngebaca konsumen itu karakternya makin premium, pengennya warnanya tuh makin polos. Tapi kemudian mereka bilang, enggak nih, kita mau menarget konsumen yang SES ya, jadi kita tuh suka mainnya pakai istilah socio-economic status. Mereka itu di kemampuan daya belinya di berapa rupiah, karena warna premium di benak mereka tuh beda, sukanya tuh yang metalik-metalik. Jadi kayak tadi, Kiss Spray, itu kan semua metalik. Akhirnya kita mau pengen pembeli kita dari yang kategori ini. Oh, yaudah, kita menyesuaikan, kita riset, keluarlah warna metallic pink itu, yang ternyata secara penjualan ternyata bagus. Jadi artinya karena konsumen itu sudah terlalu terpaku warnanya hijau, yang kita keep warna hijau itu adalah warna liquidnya. Kita pastikan warna dalamnya itu hijau, tapi luarnya itu nggak apa-apa pakai warna apapun. Tinggal kita tunjukin bagian produknya, kan biasanya suka ada tetesnya tuh di kemasan. Tetesnya itu yang kita tunjukkan, ini masih sama seperti produk pembersih, jadi tidak mengurangi daya cucinya dia. Itu yang kita keep hijau, tapi sisanya kita bisa bebas banget. Bahkan sekarang Sahaja, itu mereknya Unilever, itu kan khusus untuk rumah yang penuh makna, penuh keislami. Jadi
sabun pelnya, sabun cuci bajunya, sama spray sejadahnya itu kemasannya sama semuanya warna putih. Sengaja, warna putih polos, ada tulisan Sahaja. Jadi untuk cuci piringnya pun sama. Jadi tidak selalu harus yang namanya warna sabun pencuci itu hijau. It just so happen yang namanya warna hijau itu sudah digunakan oleh brand besar dan itu udah terpatri. Kalau kita pakai hijau juga, besar kemungkinan kita kelelep dan susah untuk bersaingnya, dan bahkan mungkin akan dianggapnya tuh sama. Oh ya, itu tuh yang warna hijau. Ya, kalau sama-sama warna hijau, saya sih lebih percaya Sunlight misalkan daripada produk yang baru. Karena dibuat dia, warna hijau itu top of mind-nya, yang paling tinggi persepsi bagusnya di benak dia, udah pasti brand-brand besar. Kalau kita mau bersaing pakai warna yang sama, susah. Karena nanti kita dilewatin lah. Jadi cukup yang dipegang warna hijaunya itu adalah si tetesannya. Tapi kemasan yang lainnya, saran saya, please banget dibuat beda. Jadi itu unik banget punyanya Mbak Sidaryani nantinya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mas Tri di Kelungkung nih. Dia nanya nih, Mbak, seberapa penting sih desain kemasan dan logo yang bagus? Karena kalau bikin logo katanya harganya lumayan. Kalau misalnya buatnya di advertising mungkin lumayan, tapi kalau buatnya di Canva kayaknya enggak. Iya, betul. Benar. Jadi memang aku sih merhatiin kemarin di Instagram sambil nge-riset tentang kemasan, ternyata banyak aku nyebutnya freelancer ya. Jadi mereka sebenarnya desain grafis lepasan yang apakah bisa disebut mahal harganya belum tentu, karena pas aku cek harganya ada kok yang ngejual mereka punya itu mulai dari 500.000. Nah, aku nggak tahu apakah 500.000 terhadap kegiatan rangkaian produksi teman-teman itu masih dirasa terlalu mahal, tapi untuk logo atau kemasan, itu standar tersebut bisa dibilang cukup murah. Karena kalau agency itu bisa matoknya itu puluhan juta, betul gitu ya, karena mereka banyak di riset. Nah, tapi kan di sini riset teman-teman udah dikasih materinya, jadi lebih ke arah mengarahkan si desainer ini, aku pengennya beda karena kompetitor seperti apa, saya maunya kayak gimana, contoh referensinya brand yang mana. Jadi start from 500.000 itu sepengetahuan saya waktu kemarin cari-cari di Instagram. Nah, kalau ditanya cara yang bagus itu seperti apa, kalau semuanya kita lepas kepada desainer grafis freelance ini yang harganya biasanya start from 500, mereka akan mengerjakan dengan sangat cepat tanpa membandingkan kompetitor, karena dengan budget yang cukup sedikit sebenarnya itu untuk teman-teman freelancer, mereka akan bikin yang cepat juga. Jadi harga 500 ribuan itu kalau teman-teman beruntung bisa dapat gitu ya, ada yang harganya segitu, yang harus megang banyak kendali tentang maunya kayak gimana biar unik dan biar bagus itu ada di teman-teman UMKM. Caranya gimana? Satu, riset kompetitor. Kedua, riset benchmark. Benchmark itu adalah kita ingin seperti produk yang kayak gimana di supermarket, di industri yang kita punya. Jadi yang pertama kita tahu biar nggak mirip kompetitor, kita jajarin foto kompetitor, nih ya mas desainer, jangan yang kayak gini, jangan kasih desain saya yang kayak gini, karena nanti saya sama seperti mereka. Kasih saya yang mirip-mirip kayak gini, kasih benchmarknya dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di supermarket atau dari luar negeri, kita tinggal googling. Itu bisa cari di Pinterest.com, bisa cari di Behance, BEHANCE, itu biasanya pusat-pusat desain yang bagus. Jadi kita memudahkan teman-teman freelancer itu kerjanya untuk lebih ringan, karena mereka nggak harus mikir dari nol banget. Kita sebagai pemilik megang kendali, dan di situ cara kita untuk neken budget. Nah, itu cara yang paling gampang sebenarnya untuk bikin kemasan bagus tapi murah. Ya, jadi analisa kompetitor, warnanya semua kayak gimana, konsumen kayak gimana, benchmark yang saya mau kayak gimana, itu bisa dibilang hasilnya bagus dengan harga yang terjangkau. Oke, Mbak. Berikutnya pertanyaan dari Mas Kares di Situbondo. Jadi beliau ini punya jahe siap seduh atau jahe instan. Nah, kemasannya tuh stand pouch. Dia pemakai 2 warna kemasan untuk 2 produk. Oke, mungkin produknya ada jahe emprit dan jahe merah. Nah, kalau gold untuk jahe emprit dan yang putih untuk jahe merah. Keduanya sama-sama jahe instan. Nah, menurut
Mbak Nia nih, apakah lebih baik warna kemasannya itu dibedakan, tapi stikernya mirip, atau warna kemasannya sama, tapi stikernya yang berbeda? Dan di sini sebagai info bahwa komposisi stiker kemasannya itu sekitar 20% dari ruang kemasannya. Silahkan dibantu nih, Mbak. Oh, jadi nah, ini tuh mirip seperti komposisi yang tadi aku sebut di sini ya. Ini ada apa namanya di slide sini yang aku share. Kalau misalkan brand kita itu brand kecil baru mulai, aku akan selalu menyarankan biasanya prioritaskan desain itu untuk warna brand atau untuk apa namanya look and feel-nya punya brand. Jadi kayak tadi ya, kayak KitKat punya, kayak Cadbury punya, atau kayak Milo punya tuh semua hijau gitu kan, padahal bentuknya coklat. Nah, jadi kita pakai warna brand karena brand kita itu satu belum dikenal orang. Kita harus bersusah payah komunikasi dan memperkenalkan. Kalau kita punya brand yang sama, variannya beda, kemudian kemasannya kita bikin mengikuti produk varian, jadi satu warna emas, satu warna putih, dan let's say komposisi variannya itu 80%, karena 20%-nya adalah logo yang dibuatin sama, baiknya sih memang kalau misalkan masih bisa ini ulang ya, kita reka ulang, baiknya fokus kepada kemasannya sama, variannya lewat stiker itu dibikin sebagai pembeda. Toh lebih murah kita memproduksi stiker gitu ya. Dan stiker kalau diubah-ubah kan juga lebih murah karena harganya kecil. Jadi stikernya itu yang kita bedakan, kemasannya kita buat seragam. Nah, warna brandnya Mas Karis ini apa? Kalau emas variannya kan satu gold, satu putih. Tapi warna brandnya itu apa? Itu yang harus ditentuin. Itu turunin kemasan, stikernya baru satu emas, satu putih, misalkan. Jadi, itu bergunanya untuk visibility, jadi untuk keterlihatannya. Seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mbak Danti nih. Apa fungsi dari mood board, Mbak? Oke. Fungsi dari mood board ya tadi. Sebenarnya fungsi mood board ini pada dasarnya gini, kalau kita memang segitu ingin berempati dengan konsumen dan kita kebetulan nggak terlalu tahu banyak nih tentang konsumen kita apa, karena produk yang kita jual target konsumennya itu kita nggak ingin yang dari persis sama kayak kita. Misalkan kita pengen menarik buat mereka yang lebih mahal, yang apa namanya yang agak beda lah sama kita gitu, kita bikin yang agak-agak cukup mahal, maka di situ pentingnya kita bikin mood board karena kita nggak terlalu kenal karakter dan psikologis atau psikografi yang disukai oleh konsumen. Beda kalau produk yang kita buat itu kita istilahnya pembelinya itu adalah yang sekarakter dengan kita. SES-nya sama ya, socioeconomic status itu misalkan daya belinya sama, terus mungkin area lokasinya itu sama-sama di desa atau sama-sama di kota. Pokoknya kita tahu banget karena kita masuk di kategori itu, maka yang namanya bikin mood board itu lebih ke arah opsional. Hanya menjadi wajib ketika kayak tadi, kita mau bikin untuk pasar internasional. Aku suka banget sama mimpinya, keren banget mimpi internasional. Tapi di situ wajib bikin mood board. Kenapa? Biar kita satu bisa ngerti konsumen luar itu sukanya yang kayak gimana. Karena kita bukan bule, kita nggak tahu. Jadi kita harus riset, kumpulin mereka mood board-nya kayak apa, mereka kalau di rumah, interior rumahnya tuh kayak gimana. Jangan-jangan kalau kita pengen kemasan kita itu nantinya tidak dibuang, tapi dikumpulkan, harus yang cocok kan sama interior yang mereka suka, warna yang mereka suka, warna yang menurut mereka premium, bisa jadi beda sama kita. Nah, di situ wajibnya mood board. Kita lebih kenal sama konsumen ketika pembeli itu karakter dan kategori sama SES-nya beda sama kita. Oke, Mbak, kelewat tadi ini pertanyaan dari Mbak Weni. Jadi beliau itu sudah menggunakan warna brand usahanya selama 2 tahun. Nah, dia bilang nih kayaknya lebih menarik desain yang Mbak jelaskan. Nah, misalnya nih Mbak, dia mau mengganti warna. Ini udah jalan 2 tahun nih Mbak. Nah, menurut Mbak itu kendala nggak sih? Gitu loh Mbak. Jadi dia ini produknya itu minuman botol berbagai rasa, cuman dia tetap pakai satu warna, biasanya itu warna hijau. Nah, menurut Mbak Nia yang udah 2 tahun nih dia pakai, dia mau ganti lagi, gimana Mbak Nia? Oke, aku merhatiin kalau kategori minuman itu juga ternyata beda-beda ya, karena gini, minuman teh dengan rasa varian misalkan melati, madu, teh hijau, teh hitam, teh apa, itu biasanya brandnya itu pakai warna brand. Jadi misalkan new green tea gitu. Karena dia selalu green tea tapi nanti suka ditambah madu, ditambah melati dan lain halnya. Kemasan dia itu walaupun variannya ganti-ganti selalu tetap di hijau. Hijau sama transparan ya, jadi kelihatan warna tehnya.
Tapi ada kategori minuman yang seperti kayak Buah Vita atau ABC. Mereka harus ganti kemasannya ngikutin varian. Jadi kalau rasa strawberry, orange, warnanya oranye gitu kan. Nah ini tergantung minumannya apa, apakah karakternya memang bisa brandnya itu di-keep. Kalau yang karakter brand di-keep itu biasanya kopi, coklat, sama teh. Biasanya kita bisa pakai warna brand. Tapi kalau udah masuk ke warna jus, misalkan, biasanya ngikutin varian. Tapi ada juga kayak brand Rejuve. Itu kan yang cold press tadi, dia pakai botolnya justru yang bening. Karena ingin produk di dalamnya lah yang berbicara untuk menunjukkan kesegaran si produknya. Jadi kalau jusnya warna hijau, ya berarti smoothie yang warna hijau. Jadi benar-benar warna itu, botolnya tuh dia transparanin, ngikutin warna. Aku kebetulan kurang tahu di sini minumnya, kategorinya apa ya, jadi aku nggak bisa baca juga kira-kira apa. Tapi kalau setelah 2 tahun mau berubah, saran aku bikin dalam batch dikit dulu. Dikit itu artinya order yang minimal piece dulu, atau kalaupun tidak order dalam minimal piece, kita bikin dulu desainnya. Aku nggak tahu apakah di sini bisa ngobrol sama desainernya dulu, bikin mereka suruh bikin namanya mock up. Mock up itu jadi nanti mereka bikinin desain itu masuk ke dalam kemasan 3D, jadi bentuknya 3D gitu ya. Kita kirim ke misalkan 5 atau 10 pelanggan setia. Karena udah 2 tahun ya, 2 tahun tuh konsumen biasanya udah cukup kenal dan agak susah move on. Jadi kita kirim dulu desainnya, sneak peek, jadi semacam selamat ya, kamu bisa tahu nih, karena udah jadi pelanggan setia kita mau mengeluarkan kemasan seperti ini. Menurut kamu sebagai pelanggan setia kami, menarik atau tidak? Jadi dibikin semacam mini survei atau mini kuesioner untuk lihat ada ini nggak sih, ada penolakan nggak dari mereka? Atau jangan-jangan menurut mereka malah bagus. Nah, jadi dari 5-10 orang kita kasih desainnya, bandingin sama yang sekarang, kalau mereka responnya oke, berarti nggak apa-apa. Upaya kita 2 tahun itu bisa kita ganti kemasannya agar bisa lebih baik, lebih relevan, lebih sesuai dengan marketing dan ilmu branding. Silahkan. Tapi itu, karena udah 2 tahun, saran aku di pilot projecting dulu. Satu, pakai mock-up 3D, kedua baru diproduksi daminya dalam jumlah sedikit, dikasih ke lingkaran terdekat dulu, baru kemudian dibikin secara nasional atau lebih besar skalanya. Oke, makasih Mbak Nia. Berikutnya ini pertanyaan dari Mbak Rinilda nih tentang makanan ya. Sama dengan Mbak Yesi tadi sudah dijawab. Kalau makanan tuh yang paling penting kita pastikan dulu aman ya makanan, karena kan untuk dikonsumsi. Jadi aman dulu, itu nyampe ke pelanggan, ke konsumennya. Berikutnya Mbak Nur sana sama keripik pisang, bakso ikan nugget juga itu ini frozen food ya. Berikutnya dari Pak Eko nih. Pak Eko nih agak panjang pertanyaannya, agak menuju ke curhat ya sebenarnya. Jadi ini banyak nih Mbak, dia itu bilang seberapa penting sih branding itu, karena kadang-kadang kemasan itu, desain produk itu justru kalah dengan promosi yang jor-joran. Nah, beliau kasih contoh nih rokok. Nah, rokok Kansas yang saya belum pernah dengar tuh ya malah. Rokok Kansas dengan desain yang mewah kalah dengan Jisamsu yang kemasannya itu-itu aja. Nah, boleh ditanya, dia mau menanyakan ini, titik temunya nih Mbak, antara ide kreatif dan inovatif jika dihadapkan dengan yang namanya kapitalis. Iya. Wah, kalau rokok itu kategori yang menarik, tapi intinya antara iya kita harus bayar desainer mahal-mahal gitu kan ganti, padahal yang biasa aja, yang kuno, malah tradisional, nggak ganti-ganti, laku aja gitu. Satu, kemasan itu kalau kita memang mau full fokus menggunakan kemasan sebagai strategi marketing kita, itu biasanya karena kita mengkompensasi atas budget yang tidak bisa kita alokasikan untuk yang namanya marketing komunikasi atau beriklan. Jadi kita nggak punya nih cara untuk beriklan karena harga iklan tuh mahal. Kalau aku bocorin ya, harga advertising agency untuk bikin materi iklan itu bisa sampai 1 miliar untuk yang namanya bikin kegiatan marketing 360 degree. 360 degree itu dibikinin untuk di banner, bikinin di TV, bikinin cetaknya. Itu baru produksinya aja. Untuk naruh di billboard, untuk nyewa spot iklan di TV kayak Jisamsu, untuk naruh di warung-warung, itu ada biaya lagi namanya biaya placement. Pakai 1 tahun, istilahnya sifatnya sewa-sewaan.
itu bisa, aku yakin bisa kena juga ke angka 1 miliar atau lebih. Jadi kalau di total-total, perusahaan besar seperti Jisamsu, kalau kita ambil contoh, dia akan memfokuskan, mengalokasikan uangnya untuk yang namanya kegiatan promosi komunikasi, bukan di merevitalisasi kemasannya, karena dia punya budget yang memang bisa digunakan untuk beriklan. Kenapa kadang-kadang ada pebisnis yang fokusnya tuh di packaging aja? Karena dia punya keterbatasan budget untuk beriklan, sehingga kemungkinan dia untuk bisa tampil maksimal dan dilirik itu bukan dari yang namanya iklan, tapi dari yang namanya kehadiran si produknya ketika lagi dalam etalase atau di yang namanya expo. Nah, jadi di situ dia fokus banget tuh. Pokoknya saya mau packaging. Uangnya tuh dialokasin ke situ, bukan dialokasin ke komunikasi. Jadi itu sebenarnya fungsi packaging. Dia menjadi media komunikasi ketika budget kita itu sedikit terbatas untuk melakukan yang namanya kegiatan komunikasi terpisah. Nah, kalau Kansas, konteks saya setahu Kansas itu, kalau aku nggak salah ya, aku bukan yang merokok juga, kayaknya itu brand luar negeri yang mungkin ketika mereka masuk ke Indo, pasarnya rokok Indonesia itu paling tinggi itu kretek. Kayaknya curiga aku ya, karena itu rokok putih atau SPM kita nyebutnya, sigaret putih mesin. Jadi itu memang kurang disukai, pasarnya itu 4% di Indonesia. 96% adalah pasar kretek. Jadi Jisamsu udah pasti akan lebih menang, akan lebih digemari secara rasa, secara branding, satu dari luar, satu dari negeri, dan yang ketiga budget mungkin. Brand luar negeri masuk ke Indo agak hati-hati kan, apalagi mereknya merek rokok putih. Kita kretek, Jisamsu mendingan gak ganti kemasan. Dia udah ada di tahap yang saking nggak pernah gantinya kemasan, itu menjadi kemasan yang heritage. Jadi orang justru kalau diganti, konsumennya akan marah biasanya. Iya, Oke, terima kasih Mbak Nia. Berikutnya, nih dari Pak Iwan nih. Jadi beliau tuh bertanya bagaimana meminimalisir harga jual, bila mana untuk branding aja kemungkinan dapat harga cetaknya mahal. Nah, mungkin kita cari ini lain ya, kalau itu mungkin digencarkan di promosinya gitu, supaya bagaimana, atau coba deh Mbak Nia bantu jawab. Silakan Mbak. Ini mungkin konteksnya ketika kalau kita punya harga atau punya cost yang terbatas, tapi kita misalkan tidak mau fokusnya itu dicetak karena mahal, kita mau fokusnya itu di komunikasi gitu. Ya berarti alokasikanlah satu untuk digital marketing atau pakai micro influencer atau nano influencer. Aku kadang nyebutnya nano buzzer atau micro buzzer. Itu kalau kita googling biasanya suka ada kok micro buzzer itu, biasanya per satu post harganya itu mulai dari 50.000. Mereka followernya itu biasanya minimal 1.000 atau mungkin udah naik lagi jadi minimal 5.000 follower. Tapi kenapa mereka disebut micro atau nano buzzer? Itu karena lingkaran 5.000 dan 1.000 itu adalah real teman-temannya dia. Jadi bukan bukan bot. Biasanya kan kalau follower udah kayak artis jutaan, itu biasanya nggak semuanya tuh orang beneran, akun palsu biasanya, bot. Jadi harga yang satu posting bisa 1 juta, 5 juta, ternyata followernya belum tentu semuanya orang. Nah, micro buzzer atau micro influencer, nano influencer, fungsinya itu adalah circle-nya mereka tuh sedikit karena itu adalah semuanya keluarga dan teman. Jadi produk kita lebih besar kemungkinan untuk terpapar oleh orang beneran yang suka. Jadi kalau ada budget terus kita pengennya tuh lebih ke arah jualan, bisa pakai kalau nggak naruh iklan ya pakai si nano influencer ini, micro influencer ini. Jadi di situ kita bisa lebih fokusnya bukan ke desain tadi ya, tapi fokusnya lebih ke kegiatan marketing atau promosi. Nah, untuk meminimalisir harga jual, kayaknya kalau faktor hitung-hitungan harga itu biasanya kan dari bisnis plan ya, mana yang secara margin menjaga kita profitnya tetap aman. Tapi itu kalau intinya keterbatasan dana, pilihlah cara-cara marketing, tidak mau pakai desain tapi pakai marketing, berarti pakai yang tadi influencer yang nano atau mikro, lebih murah, satu postingnya bisa 50.000 gitu. Jadi bisa dinego juga kadang-kadang. Jadi bisa lebih efisien lah. Oke, Mbak Nia, ini waktunya sudah ini, tapi nggak apa-apa deh. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Danti di Kelungkung. Yang tadi itu Mbak, yang selai buat Tropis Premium. Nah, dulu tuh targetnya turis-turis Eropa, Amerika. Oh iya bener, di Kelungkung ya, yang datang ke Bali. Namun sejak pandemi kan turis banyak yang nggak datang tuh Mbak. Jadi akhirnya mereka ini merubah target marketnya menjadi lokal. Nah,
kalau seperti yang Mbak Nia jelasin tadi kan kalau premium tuh plain, tapi kayak ada kesan mewahnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti target market, itu apakah labelnya harus diubah juga apa gimana, Pak? Silakan Mbak Nia. Nah, kalau beda target konsumen, ini ngeri sedep karena biasanya kita untuk bikin yang namanya packaging atau desain itu kan tadi satu ngelihat komposisi brand sama varian, kedua ngelihat kompetitor jadi tahu mau pakai pendekatan yang mana, ketiga konsumen kan. Ketika konsumennya diubah target marketnya, itu biasanya kalau perusahaan besar bahkan mereka melakukan apa yang namanya rebranding. Brandingnya mereka ubah juga karena konsumennya geser. Nah, kita nggak usah sedrastis dan se-ekstrim itu, kita tetap bisa pakai nama brand yang sama, tapi kemasan look and feel-nya lah yang harus dimodifikasi. Caranya gimana? Kita jadi dipaksa untuk tadi, kepo lagi lewat Instagram. Konsumen lokal kita, itu kesehariannya kayak gimana? Baju-baju yang mereka pakai itu genjreng atau enggak? Produk-produk yang mereka beli itu apa? Paling gampang lihat produk apa yang mereka beli. Misalkan, dia belinya Sunlight atau ekonomi, atau dia belinya Wings. Dia belinya snacknya itu Citato, Ciki, atau Kitela. Karena nanti kemasan-kemasan itulah yang menjadi benchmark, oh ini yang sering mereka beli, jadi mereka terbiasa dengan kemasan yang seperti ini, dan disitulah kita melakukan modifikasi. Karena kita meniru produk-produk apa yang mereka senangi, mereka sering beli, jadi mereka asumsinya sudah terbiasa terpapar dengan kemasan yang seperti itu karena mereka juga suka, kita akhirnya memodifikasi ke arah kemasan-kemasan seperti itu. Jadi riset ya, kita meriset konsumen kita melalui Instagram aja. Kita lihat konsumen-konsumen lokal itu senangnya kayak gimana. Brand-brand yang mereka beli itu apa? Belinya Rinso, atau belinya Molto, atau belinya Daya. Nah, itu kan kelihatan kemasannya beda-beda. Yang satu mainnya metalik, yang satu mainannya warnanya matte, yang satu warna-warni, yang satu tuh plain. Karena premium dalam negeri itu tuh ada layernya. Jadi satu yang sukanya minimalis kayak tadi ya, putih. Jadi mereka udah agak sedikit ke barat-baratan, sedikit ke bule-bulean. Nggak usah ganti kalau ternyata karakter mereka mirip. Tapi kalau ternyata premiumnya di kategori itu, mereka sukanya justru yang warna emas, yang warnanya metalik, logam-logam, harus ada glitternya, ya mau nggak mau kita mengubah sedikit komponennya itu. Mungkin jangan 100% kemasannya berubah, tapi mungkin kita coba di bagian 20%-nya aja, dan itu biasanya aku akan saranin di bagian bawah. Jadi kalau ini kemasan, biasanya brand itu ditaruh di sini, area ini tuh area produk. Nah, area ininya aja nih yang coba teman-teman ubah, ininya jangan dulu. Karena kan bisa aja selama pandemi nggak selamanya target bule akan balik lagi. Jadi yang diubah ini aja gitu, komposisinya ya, bagian produk, jangan bagian brand. Oke, thank you Mbak. Berikut ini dari Situbondo nih Mbak. Kalau produknya, dia produknya dekoratif pillow, itu bagusnya kemasannya seperti apa nih Mbak? Selama ini sih dia pakai dekoratif pillow, bantal kayaknya ya. Selama ini dia pakai plastik. Tapi kayaknya kalau menurut saya bagusan plastik deh Mbak, karena biar kelihatan kan gambarnya. Atau gimana? Silakan Mbak Nia. Betul, sebenarnya plastik itu yang paling sering digunakan karena toko online pun kan kalau kita beli baju online gitu ya di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, datang ke kita juga satu, dikemas sama JNE atau sama kurirnya, udah pasti nggak kelihatan. Jadi ketika kita buka dalamnya, perlindungannya kan plastik itu ya, plastik yang biasa. Tapi kalau kita mau memberikan kesan yang lebih, kita mau memasukkan elemen desain di situ, saran aku jangan kalau bisa 50% atau kurang itu yang diberikan desain oleh kita. Kalau kita memang punya budgetnya untuk bikin kesan premium yang seperti itu. Karena memang benar kayak kata Mbak Tere tadi, orang itu paling senang ngelihat desain si produknya. Jadi kalau bisa area 50% itu dibikin plastik transparan. Nah, sisanya mau kita stiker, mau kita press, mau kita tempel, apakah itu pakai desain kita, silahkan. Tapi karena ini fashion, jadi plastik dan transparan itu bagus. Tadi kan plastik itu justru, atau transparansi itu yang counter produktif itu justru kalau dia bentuknya permen. Nah, itu udah ada risetnya soalnya orang nggak terlalu suka kesannya murah. Jadi kalau permen aja yang namanya transparansi itu nggak terlalu bagus. Tapi untuk fashion itu masih oke. Oke, Mbak. Satu lagi Mbak ya nih. ini tadi Mbak yang kue lapis, kue basah itu Mbak, kan katanya tadi kan Mbak Nia saranin menggunakan stiker. Nah, kayak kue lapis, kue basah itu mendingnya warnanya warna apa ya? Apa mungkin sesuai warna kuenya Mbak ya? Atau gimana Mbak Nia? Silakan untuk menutup pertanyaan kita Mbak. Kalau misalkan kemasannya, ya
Kalau misalkan dia kue basah lapis tadi akrilik, terus dia akriliknya transparan misalkan, berarti kan kita secara warna nggak boleh bersaing dengan yang namanya si warna makanan gitu. Oh, Karena warna makanannya lah yang harus tampil. Hmm. Sekarang kalau misalnya gitu, lihat warna. Kalau kita nggak punya branding yang kuat, artinya gini, kita nggak punya ideologi, enggak, kayak Oreo, saya harus biru. Bodo amat deh warna makanan saya apa, tempel aja biru semua gitu. Kalau kita yang tipenya ngalah sama konsumen, karena kita tahu konsumen sukanya apa, mereka sensitif, kalau warnanya kitanya terlalu idealis, mereka sensitif, pakai yang namanya color wheel, roda warna. Misalkan, itu kita bisa googling aja ya nanti, roda warna atau color wheel. Intinya adalah warna itu seperti roda dari yang biru, merah, pink, dan lainnya. Kalau makanan kita warnanya itu banyak di warna orange atau coklat, kita pilih warna yang di seberangnya. Karena dia bulat kan, bulat, ini warna, misalkan warna orange. Pilih warna seberangnya. Biasanya warna seberangnya itu di area warna hijau. Itu artinya warna-warna yang komplementer. Mereka saling mendukung untuk kontras yang bagus. Jadi kita pilih warna yang di seberang. Kalau kita ingin warnanya itu adalah menyatu, membaur, jadi bukan yang tampil, bukan yang muncul, itu namanya kita ambil warna yang ada di samping kiri makanannya. Jadi kalau biru, biasanya dia sampingannya itu kalau nggak sama ungu sama merah. Nah, itu cara kita kalau kita mau memadupadankan dengan makanan, karena let's say kemasan kita itu transparan. Jadi kalau kita maunya dia tampil, kelihatan, nggak kelelep sama warna makanan, pilih warna seberang dari color wheel. Kalau pengennya harmonis, tapi agak cenderung sedikit kelelep biasanya, tapi masih harmonis, jadi produknya yang tampil, itu pakai warna kiri makanannya. Bisa dipilih di color wheel itu. Jadi di googling aja, nanti kita ambil mau nyebrang atau mau ke kiri makanannya. Oke, ya. Sepertinya itu pertanyaan terakhir. Mungkin nanti mau nanya lagi sama Mbak Nia. Silakan Mbak Nia, ada di grup WhatsApp ya. Oke. Iya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, artinya kita harus menutup kegiatan kita pada siang hari ini, sudah sore malah ya. Apalagi yang di yang di Wita ya. udah jam 5 mungkin. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nia yang sudah mau berbagi ilmu lagi kepada kita, dan buat seluruh peserta UMKM tuh, ada yang lagi jahit tapi tetap juga ikut, luar biasa. Terima kasih untuk ininya. Ya, semoga pelatihan kita, kegiatan kita pada siang hari ini bisa membawa pencerahan nih bagi teman-teman yang pengen nanya desainnya seperti apa. Nah, sebagai penutup kita foto dulu yuk sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Boleh banget. Oke, teman-teman dinyalain ininya. Boleh. Sebentar. Oke. Mbak Dina, nggak kelihatan. Mbak Dina dan Pekanbaru itu kok belum nyala itu? Atau Mbak Alia, Pak Saiful, Mbak Ramadhania, tunjukkan wajah. Boleh tuh Pak Iwan, tunjukin produknya. Boleh. Boleh, siapa lagi yang mau menunjukkan produknya? Tunggu ya, oke ya. Siap-siap ya. Saya mau foto nih. Saya nggak tahu teman-teman di barisan mana, saya 3 kali nih. Oke, pertama ya. 1, 2. Oke, sabar. Tahan. Tahan sebentar. Sebentar. Oke, berikutnya saya masuk ke baris kedua. Saya nggak tahu teman-teman di mana, tetap tersenyum. 1, 2. Oke, sebentar. Sebentar. Boleh tunjukin produknya ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya yang terakhir. 1, 2. Oke, Mas Sugiono mau diulang? Tadi telat masukin fotonya. Ya Mbak, ulang Mbak. Oh, ulang yang ketiga ya? Oke, yang ketiga. Oke, pamer baju baru Mbak. Sekali ya, 1, 2. Oke, udah dapet. Bentar. Deterjen apa? Oke, terima kasih ya untuk kedatangannya. Jangan lupa ikuti
kuisnya nih, yang tadi udah dapat 500.000, 1 juta, nah tambah lagi. Akhir kata saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.